I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Saya akan membahas mengenai materi asesmen kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pengertian asesmen dalam kurikulum merdeka. Kata asesmen berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu assessment yang artinya penilaian. Asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip asesmen dalam kurikulum merdeka. Asesmen merupakan bagian terpadu. Asesmen bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Teknik dari asesmen yang beragam sendiri bisa digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Misal, hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Laporan bersifat sederhana dan informatif. Laporan dari asesmen yang telah dilakukan sebaiknya disajikan secara sederhana dan seinformatif mungkin agar peserta didik maupun orang tua murid bisa memahaminya. Hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan asesmen kurikulum merdeka. Memberikan informasi kepada guru mengenai gaya belajar siswa, memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kemajuan siswa dalam pembelajaran, memperlihatkan kemajuan hasil belajar siswa secara individual dari proses pembelajaran yang diikutinya, memberikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran yang dilakukan, memberikan ruang kepada guru untuk dapat memberikan umpan balik kepada siswa, memudahkan guru untuk mengetahui potensi dan minat siswa, memotivasi siswa untuk meningkatkan atau mempertahankan hasil belajarnya. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis asesmen kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, akhir pembelajaran, maupun sepanjang pembelajaran berlangsung. Jenis asesmen yang kedua yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapai tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Itulah mengapa asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran seperti di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang pendidikan. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.